Halo, selamat malam semua saudara-saudari seiman. Saya sangat senang karena kalian setia datang ke studio untuk belajar firman Tuhan. Mari kita serahkan waktu ini kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membicarakan sesuatu kepada kalian yang masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di ruangan ini. Memang kami ada beberapa hal yang mengganggu kami untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memegang hati kami dan pikiran kami, maka kami bisa mengerti dan anugerah Tuhan melalui kitab Roma. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini garis besar kitab Roma. Kita sekarang di mana Sejauh mana kita sekarang kita sudah melihat kebutuhan keselamatan dan ada tiga pihak yang mewakili di dunia yang primitif, yang cerdas, dan Yahudi. Dan setelah itu kita akan melihat apa itu jalan keselamatan. Jadi kita Roma pasal 1 sampai pasal 3. Rasul Paulus sebagai jaksa membawa tiga kategori, manusia primitif, manusia cerdas, dan manusia religius. Ini mewakili semua orang yang berada di dunia ini. Kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini menunjukkan bahwa primitif. Dan mereka bilang, saya belum mendengar firman Tuhan, jadi saya bebas dari hukum yang kekal. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa 5 tahap bagaimana mereka menolak dan menghina Tuhan. Satu demi satu kita harus melihat bahwa yang pertama, kebutuhan manusia yang penyembahan berhala. Tuhan menciptakan alam semesta bagi manusia, tetapi mereka tidak mengingat pencipta, tetapi mereka membuat yang ciptaan dengan berhala. Kita Roma pasal 22 dan ayat 23. Dan bukan hanya itu, mereka menukar kebenaran Allah dengan kebohongan. Ini kita Roma pasal 1 ayat 25. Dan setelah itu mereka tidak berhenti, mereka terus menuju ke arah kepada kebenaran Tuhankah atau terbalik. Hawa nafsu yang melakukan dan kecemaran seksual. Kita Roma pasal 1 ayat 27. Semakin parah. Ya. Dan mereka tidak berhenti dan pikiran yang terkutuk dan berbagai kejahatan. Mereka semakin lama lebih berani untuk melakukan kejahatan. Kita Roma pasal 29 sampai 31. Dan mereka sudah tahu, sudah merasa ini tidak benar sesuai dengan hatinya mereka, tetapi mereka sengaja menolak mengetahui hukum Allah, tetapi tetap berbuat dosa. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan mereka diumumkan bahwa terbukti bersalah. Dan jaksa Rasul Paulus memanggil pihak yang kedua, manusia cerdas. Mereka sudah berpendidik, mereka lebih mengetahui banyak hal yang daripada manusia primitif. Tetapi ada tiga hal yang mereka jahat yang melakukan. Mereka menganggap sepi, ya, kemurahannya dan kesabarannya dan kelaparannya, dan mereka menghakimi orang lain, dan mereka melakukan hal-hal yang sama, dan mereka tidak mau memuliakan nama Tuhan, tetapi mereka menganggap sepi. Walaupun mereka sudah tahu semuanya ini terjadi di dunia dalam sejarah manusia. Dan keras kepala. Ya. Mereka tahu tetapi mereka sengaja tidak mau percaya itu. Jadi diumumkan terbukti bersalah. Dan pihak ketiga, ini orang Yahudi. Ini keras kepala dan sangat bermega dengan keturunan mereka.
Jadi saat mereka datang, mereka bilang, oh ya saya itu orang Yahudi. Mhm. Oh ya Rasul Paulus, kamu juga orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus terus menjelaskan mengapa mereka orang berdosa di hadapan Tuhan. Roma pasal 2 ayat 21. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Apa artinya ini? Mereka mengajar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka mengajar. Engkau sendiri mencuri. Bukan hanya itu. Mereka bilang jangan berzina. Tapi mengapa mereka sendiri berzina? Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala, tetapi orang Yahudi mereka melakukan ini? Dan yang ketiga, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Mereka sangat bermegah dan berbangga dengan hukum Taurat, tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat dengan segenap hati. Hanya mereka melakukan pura-pura. Tapi Tuhan sudah melihat hatinya dan kehidupan mereka. Dan yang kelima, jika engkau melanggar hukum Taurat, dan mereka bilang, oh ya, bangsa ini sudah semua laki-laki bersunat. Ada bukti. Dan Rasul Paulus bilang apa? Sunat itu tidak ada lagi gunanya. Tidak ada artinya itu. Ya, ritual, adat-adat tidak ada artinya. Jadi di hadapan Tuhan mereka diumumkan bahwa terbukti bersalah. Jadi kita bisa melihat sekarang manusia primitif terbukti bersalah. Manusia cerdas terbukti bersalah. Manusia religius terbukti bersalah. Dan sekarang, sahabat sekalian, seperti yang kita bahas kemarin, vonis bersalah telah dijatuhkan atas seluruh umat manusia. Setelah vonis dinyatakan dalam ruang sidang, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, hukuman akan diumumkan. Semua orang berdosa sedang menaati dengan cermat hukuman dari Allah. Menurut Alkitab, hukuman apakah yang dijatuhkan? Jawabannya adalah maut. Sungguh sebuah keputusan yang luar biasa. Mari kita berhenti dan membaca kitab Roma pasal 3 ayat 21 dan 26. Namun, dalam Roma pasal 3 ayat 21, terjadi sebuah pembalikan yang mengejutkan. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka lebar. Seorang pembawa Injil masuk dan berseru, "Tunggu sebentar, berhenti. Saya membawa kabar baik sekarang. Ini adalah kabar yang sangat luar biasa." Mari kita baca kita rumah pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bayangkanlah suasana di ruangan sidang alam semesta ini. Ada tiga kelompok orang yang mewakili seluruh umat manusia menanti hukuman mati tanpa harapan. Tiba-tiba suara itu bergema. Ada jalan bagi orang berdosa untuk dibenarkan. Walaupun kita seharusnya menerima penghakiman dan murka Allah, ayat 21 menyatakan bahwa sekarang telah nyata kebenaran Allah yang tidak berdasarkan hukum Taurat. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Ayat 22 memberikan jawaban, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus.
bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Siapa yang bisa mendapatkannya? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan. Siapapun yang percaya akan dibenarkan. Inilah yang Injil yang luar biasa. Ini bukan lagi soal melakukan hukum Taurat, melainkan jalan baru di mana Allah memberikan kebenarannya kepada semua orang yang percaya. Kita sering mengutip ayat 23 secara terpisah. Tetapi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita harus membacanya bersama dengan ayat 24. Di tengah kondisi di mana semua orang kehilangan kemuliaan Allah, ayat 24 menyatakan keajaiban. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Ia menyatakan bahwa kita benar dan bebas. Dan di bawah ayat ini ada dua dasar. Yang pertama, oleh kasih karunia-Nya. Apa artinya ini? Anugerah yang diberikan cuma-cuma. Dan yang kedua, oleh penebusan dalam Kristus Yesus, kita telah membayar. Kristus telah membayar semua harga hutang dosa kita. Bayangkan, percaya, percaya, percakapan di ruang sidang ini, apakah engkau orang berdosa? Ya, betul, benar. Dan pertanyaan lagi, apakah engkau percaya kepada Yesus? Ya, saya percaya. Kalau begitu, engkau telah dibenarkan di hadapan Allah. Itulah yang apa artinya Kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Semua orang kehilangan dari Allah, tetapi siapa yang membuat jalan yang benar? Bukan karena perbuatan kita, tetapi Yesus Kristus dia membuat jalan yang benar dengan tubuhnya dia dan darah dia. Melainkan karena penebusan Kristus. Sekarang apakah orang-orang berdosa itu harus tetap di ruang sidang? Tidak. Mereka sekarang bebas. Allah telah memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya secara cuma-cuma melalui penebusan Kristus. Sebagai penutup, izinkan saya mengajukan pertanyaan penting. Apakah keselamatan luar biasa Anda terima ini gratis? Bagi kita, mungkin terasa gratis karena kita menerimanya tanpa membayar. Namun, ada harga yang sangat mahal yang telah dibayar. Itu nyawa Yesus Kristus, Anak Allah, telah diberikan. Kematiannya adalah harga bagi dosa-dosa kita. Jadi waktu kita melihat anugerah Tuhan, kalian jangan berpikir bahwa itu yang gratis. Tidak. Tuhan membayar semua upah dosa kita, hutang dosa kita dengan nyawa anak Yesus Kristus. Ini bukan barang murahan. Keselamatan ini diberikan secara cuma-cuma kepada kita, tetapi harganya telah dibayar lunas dengan darah Kristus. Mari kita syukuri anugerah yang tak ternilai ini. Dan kita akan menonton satu cerita yang saya dengar dan saya buat video. Di sini, mari kita lihat kisah yang terjadi di India. Di sana ada seorang lelaki tua yang beragama Hindu.
Ia adalah orang yang ingin memperoleh keselamatan sendiri melalui banyak cara dan pengorbanan. Ia menjadi teman baik dengan seorang misionaris. Misionaris itu menceritakan kepadanya tentang Yesus dan Injil. Tetapi ketika lelaki tua Hindu itu mendengar tentang Yesus dan mendengar tentang pengorbanan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya karena anugerahnya, ketika ia mendengar bahwa yang perlu ia lakukan hanyalah dibenarkan melalui iman, ia tidak dapat memahaminya. Ia berkata, harganya terlalu murah. Untuk menerima sesuatu yang berharga, seseorang harus membayar harganya. Ia tidak mengerti bahwa keselamatan yang begitu luar biasa dapat diperoleh tanpa biaya apapun. Dan karena tidak menerimanya, ia pergi ke kuil seperti yang telah ia lakukan selama ini. Mempersembahkan uang dan korban, ia mencoba memperoleh keselamatan dengan cara itu. Lelaki tua itu adalah seorang penyelam mutiara. Sekarang ia memberitahu misionaris itu, sekarang saya pergi. Saya tidak akan kembali. Saya akan menyelesaikan ziarah saya dan pergi ke Sungai Gangga dan berpuasa sampai saya mati. Mempersembahkan diri saya sebagai korban bakaran kepada Allah. Maka ia mungkin memberiku keselamatan. Katanya, misionaris itu berkata, tidak, itu bukan jalan keselamatan. Tetapi ia tidak mendengarkan. Saya harus mendapatkan keselamatan melalui upaya. Dan keselamatan yang kamu bicarakan itu terlalu murah. Sekarang sebelum ia pergi, ia memberitahu misionaris itu, saya ingin memberimu sesuatu yang paling berharga bagi saya sebagai hadiah. Dan ia mengeluarkan mutiara yang sangat indah yang dibungkus kain. Ia membuka kain itu dan memperlihatkan mutiara itu. Dan berkata ia ingin memberikannya kepada misionaris itu. Misionaris itu berkata, mutiara itu terlalu mahal. Jadi saya akan membayar untuk membelinya. Pada saat itu, lelaki tua itu menjadi marah dan berkata, mutiara ini sangat berharga. Mencoba membelinya adalah penghinaan bagiku. Katanya, bagaimana saya bisa menerima uangmu? Lelaki tua itu berkata, mutiara ini tidak bisa dibeli dengan harga. Mutiara ini ditukar dengan nyawa anakku. Lama sekali, anakku pergi ke laut dalam untuk mengambil mutiara ini dan meninggal. Ini adalah mutiara yang dikeluarkan anak itu, tetapi kamu menghinaku karena kamu mencoba membelinya dengan uang. Aku mencoba memberikannya padamu, tetapi nyawa anakku telah diberikan. Pada saat itu misionaris itu berkata, itulah keselamatan. Itu dibayar dengan nyawa anak Allah. Tetapi Bapa mencoba membelinya dengan ziarah, pengorbanan, dan uang. Bapa bilang, saya menghina Anda, tetapi tindakan tindakan apa yang Anda lakukan terhadap Allah sekarang? Bukankah Bapa menghina Allah? Baru kemudian lelaki tua itu menyadari kebenaran bahwa ia dibenarkan melalui iman saja dengan anugerah Tuhan. Dan ia menjadi anak Allah. Ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah nyata yang menunjukkan apa yang Allah lakukan. Memang itu ceritanya luar biasa, betul? Apa yang itu tua yang bilang kepada misionaris? Ya. Oh, kamu menghina saya karena ini mutiara yang tidak bisa dihargai, ya, diharga, ya. Tapi untuk keselamatan kita, Tuhan membayar semua hutang dosa dengan anak tunggal Dia, Yesus Kristus. Jadi dalam grup diskusi, kalian bisa mengikuti nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan jangan lupa Pak Andrew, setiap saya buat video,
Ini makan banyak waktu, mungkin sekitar 8 dan 9 jam dari awal sampai akhirnya. Tetapi saya sangat senang karena saudara-saudari di sana, kalian cukup serius selalu berusaha mendengar firman Tuhan. Jangan berhenti. Mungkin kalian tidak bisa merasa perubahan atau pertumbuhan kalian, tetapi saya bisa melihat kehidupan kalian sudah berubah, sudah bertumbuh dalam iman, sudah menikmati dengan hubungan Tuhan. Kalian tidak akan melakukan seperti yang dulu, tetapi kalian tidak percaya dirinya, tetapi sekarang kalian percaya firman Tuhan. Itulah yang untung saat kita belajar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan pada malam ini. Selamat malam.